Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 beranggota 1. Erma Deli, 2. Sarah Prilita, 3. Fionika Febrianti, 4. Muhammad Salam Fajar Nugraha. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Aspek Hukum. Selamat menyaksikan. Teman-teman, tahu apa itu aspek hukum? Aspek hukum dalam bisnis adalah kaidah yang mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan perdagangan dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Teman-teman, tahu apa tujuannya? Tujuan aspek hukum adalah meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki penelitian ke lapangan untuk mengecek kebenaran data-data. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mendatangi sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen. Yang kedua, mencari informasi dari laporan-laporan koran, majalah, atau perpustakaan yang membuat informasi yang relevan. Aspek hukum. Berikut adalah penilaian studi kelayakan dari aspek hukum. 1. Badan hukum. 2. Tanda daftar perusahaan. 3. NPWP. 4. Surat izin usaha. 5. Izin domisili. 6. Izin mendirikan bangunan. 7. Bukti diri. Badan hukum. Jenis badan hukum yang ada di Indonesia meliputi 1. Perusahaan perseorangan, 2. Firma, 3. Perseorangan komanditer, 4. Perseorangan terbatas, 5. Perusahaan negara, 6. Perusahaan daerah, 7. Yayasan, 8. Koperasi. Adapun pengertian kelebihan dan kelemahan dari berbagai jenis badan usaha sebagai berikut. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Kelebihan perusahaan jenis ini di satu pendiriannya mudah adalah tidak diperlukan organisasi yang besar tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Kelemahan perusahaan ini adalah kebutuhan modal hanya dari pemilik sendiri dan untuk mencari modal dari luar relatif sulit. Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Kelebihan firma yaitu jumlah modal besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya. Kekurangan firma yaitu pengambilan keputusan biasanya lebih lambat dari perusahaan perseorangan karena pimpinan lebih dari seorang. Perseorangan kondimenter merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Kelebihan perseorangan kondimenter adalah perseorangan kondimenter memiliki sekutu bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan-kebijakan perseorangan. Kekurangan perseorangan kondimenter adalah sebagai berikut. Tidak ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan pemilik. Perusahaan terbatas adalah badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian. 2. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
akta notaris, dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, regulasi dan pengungkapan. Publik PT harus mematuhi berbagai peraturan. Keempat, terbatasnya fleksibilitas PT seringkali tunduk pada batasan hukum dan peraturan yang mengatur operasional dan pengambilan keputusan perusahaan negara atau BUMN. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Perusahaan negara terbagi atas beberapa jenis, yaitu perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Perusahaan umum atau perum. Perum adalah kepanjangan dari perusahaan umum, yang mana perusahaan negara yang seluruh modalnya diperoleh dari negara. Terakhir itu adalah persero, perusahaan perseroan. Selanjutnya ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Terakhir yaitu yayasan dan koperasi. Izin usaha, dokumen penunjang usaha beserta izin-izin selalu diperlukan sebelum suatu usaha atau perusahaan menjalankan kegiatannya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Thank you for watching.